Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Maharani dari jurusan Akuntansi Syariah dengan nomor induk mahasiswa 4321106 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas luaran Sospem 2021, menjelaskan profil IAIN secara singkat, menjelaskan sedikit tentang DEMA, SEMA, dan UKM, menjelaskan profil tentang ke-FEB-an secara singkat, menjelaskan sedikit tentang profil jurusan akuntansi syariah secara singkat, serta resumen materi tentang strategi belajar di perguruan tinggi, etika mahasiswa, dan kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh beberapa dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang pertama, IAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan atau Institut Agama Islam Negeri Pekalongan adalah sebuah institut pendidikan berbasis keagamaan negeri yang berada di daerah Pekalongan dan merupakan satu-satunya perguruan tinggi keagamaan di wilayah Karisidenan Pekalongan. Berdiri sejak tahun 1997 dengan nama STAIN Pekalongan. IAIN Pekalongan terdiri dari 4 fakultas dan 19 jurusan untuk program studi S1. Lokasi kampus IAIN Pekalongan berada di 2 tempat, yaitu Kampus 1 berada di Jalan Kusuma Bangsa nomor 9, Panjang Baru, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dengan kode pos 51141. Kampus 2 berada di Rawalangu, Kecamatan Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah, dengan kode pos 51161. Visi dan misi IAIN Pekalongan. Visi IAIN Pekalongan yaitu menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang terkemuka dan kompetitif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan di tingkat nasional pada tahun 2036. Dan misi IAIN Pekalongan yaitu pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, kemandirian, dan kepeloporan dalam kehidupan. Kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penelitian bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan. Ketiga, mempelopori dan ikut berperan aktif dalam penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat, menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan. Adapun tujuan IAIN Pekalongan yaitu, pertama, menghasilkan sarjana yang memiliki kecerdasan spiritual, keluasan ilmu pengetahuan, kesetiaan terhadap keindonesiaan, dan kemandirian dalam kehidupan. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan keindonesiaan melalui pengkajian dan riset ilmiah. Ketiga, terbentuknya masyarakat yang kuat dan berdaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, terselenggaranya tata kelola lembaga yang profesional, transparan, akuntabel dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dalam pemangku kepentingan. Selanjutnya yang kedua yaitu Ormawa atau organisasi mahasiswa. Ormawa dibagi menjadi dua, yaitu Ormawa tingkat institut dan Ormawa di tingkat fakultas. Ormawa tingkat institut terdiri dari DEMA Institut, SEMA Institut, dan UKM Institut. Sedangkan di tingkat fakultas, Ormawa terdiri dari DEMA Fakultas, SEMA Fakultas, HMJ, dan UKM Fakultas. Selanjutnya yang ketiga yaitu tentang ke-FEB-an. FEB atau Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. FEB sendiri memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi FEB yaitu terwujudnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan sebagai fakultas terkemuka dan kompetitif di tingkat global dalam pengembangan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam menuju masyarakat yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. Sedangkan misi FEB yaitu 1.
menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saleh, cerdas, unggul, dan moderat. 2. Mengembangkan harmonisasi ilmu dan agama di bidang ekonomi dan bisnis Islam melalui penelitian dan publikasi ilmiah untuk pembangunan nasional. 3. Berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui penguatan moderasi beragama di bidang ekonomi dan bisnis Islam. 4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di tingkat global. 5. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan secara profesional, transparan, akuntabel, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang jurusan akuntansi syariah. Akuntansi syariah berdiri sejak tahun 2017. Peminatan akuntansi syariah yaitu akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan audit. Prospek kerja lulusan akuntansi syariah yaitu menjadi akademisi, peneliti, konsultan, praktisi, akuntan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, rasumen materi yang telah dijelaskan oleh beberapa dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan. Rasumen yang pertama yaitu tentang strategi belajar di perguruan tinggi yang dijelaskan oleh Bapak Agus Arwani, MAG. Kuliah merupakan investasi kita di masa depan. Dengan berkuliah, kita mendapatkan berbagai macam keuntungan di antaranya. Mendapatkan pengetahuan, menambah keterampilan, memperoleh teknik-teknik yang dapat digunakan di masa depan, terbentuknya sikap atau attitude yang lebih baik, memperoleh pengalaman selama berkuliah, serta memperbanyak atau memperluas relasi dan koneksi. Bagaimana cara kita mensiasati perkuliahan? Kita bisa mensiasati perkuliahan dengan cara 1. Memahami cara belajar kita sendiri. Setiap orang memiliki cara belajar masing-masing. Yang kedua, membaca efektif. Yang ketiga, menyimak dan membuat catatan kuliah sendiri. Yang keempat, ingat yang pantas diingat. Selanjutnya, cara menghadapi ujian. Yang pertama, persiapkan ujian. Persiapkan ujian dengan cara menyediakan waktu untuk belajar. Yang kedua, menyiapkan materi. Materi dapat diperoleh dari perpustakaan atau dari soal-soal tahun sebelumnya, atau bisa juga dari Google. Yang ketiga, saat menjalani ujian, usahakan agar kita tidak terlambat dan usahakan agar kita tidak merasa tegang. Yang keempat, setelah ujian, periksa semua jawaban. Periksa juga penjumlahan nilai yang ada. Adapun hal lain yang penting yaitu teknik menulis, yaitu dengan cara memahami materi, menulis draft awal, merevisi draft. Yang kedua, teknik presentasi, yaitu dengan cara kuasai materi, perbaiki public speaking, dan penyajian materi. Resumen yang kedua yaitu tentang kiat menulis karya ilmiah yang disampaikan oleh Bapak Kuat Ismanto, MAG. Menulis yaitu menyajikan sebuah informasi yang mana dalam informasi tersebut menyajikan sebuah kebenaran. Sumber dan cara memperoleh kebenaran yaitu yang pertama, animisme dan dinamisme. Yang kedua, berpikir logis dan filosofis. Yang ketiga, agama dan kitab suci atau kepercayaan yang kita anut. Yang keempat, trial dan error atau uji coba. Yang kelima, tokoh berotoritas terpercaya. Yang keenam, penelitian atau research. Apa itu penelitian? Penelitian adalah cara yang bisa kita gunakan untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Umumnya, penelitian dilakukan oleh akademisi, peneliti, dan lain-lain. Metode yang bisa kita gunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan lain-lain. Dan hasil penelitian dapat diterbitkan atau dipublikasikan melalui berbagai bentuk media publikasi dalam bentuk karya tulis. Bentuk-bentuk karya tulis bagi mahasiswa bisa berupa makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi.
Biasanya yang menjadi kendala kita dalam menulis yaitu menemukan ide. Bagaimana cara kita menemukan ide dalam menulis? Yang pertama, mengamati. Yang kedua, membaca. Dan yang ketiga, berdiskusi. Adapun keterampilan menulis, yang pertama, rajin berlatih, dan berlatih. Yang kedua, menggunakan referensi manajemen. Yang ketiga, menyajikan dengan baik, logis, dan sistematis. Dan yang keempat, menjaga keorisinalan dan menghindari plagiasi serta similarity atau kemiripan. 3 teknik menghindari plagiasi. Yang pertama, menggunakan quote. Yang kedua, parafrase, yaitu mengutip tulisan orang lain yang apabila ingin kita tulis kembali, maka gunakanlah bahasa sendiri dalam menulis kembali. Yang ketiga, meringkas, yaitu mengambil poin-poin penting atau ide pokok yang kemudian apabila kita ingin menulis menggunakan bahasa sendiri. Good paragraph atau paragraf yang baik, yaitu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, harus mempunyai satu central point atau ide pokok. Yang kedua, coherent, yaitu satu kalimat dengan kalimat yang lain saling berhubungan atau nyambung. Dan yang terakhir, relevant, yaitu paragraf satu dengan yang lain saling mendukung. Cara membuat atau menulis paragraf yang baik yaitu: yang pertama, membuat pernyataan atau statement yang dapat mengundang orang lain untuk membaca. Yang kedua, membuat paragraf penjelas atau supporting ID melalui data-data. Yang ketiga, menambah detail yaitu dengan menambah contoh dan referensi. Dan yang terakhir, menyimpulkan kalimat yang terdiri dari satu kalimat pokok dan dua kalimat pendukung. Resumen yang ketiga atau resumen yang terakhir yaitu tentang etika mahasiswa dalam berkomunikasi dan berbusana, yang dijelaskan oleh Bu Surminingsih MAG. Apa itu etika? Etika yaitu watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal atau tindakan yang buruk. Susila dalam bahasa Sanskerta lebih menunjukkan kepada dasar-dasar, prinsip, aturan hidup atau sila yang lebih baik atau su. Akhlak dalam bahasa Arab yang berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Etika pergaulan di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian dan bersepatu rapi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah. Yang ketiga, berbicara yang layak dibicarakan. Yang keempat, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kelima, berusaha memberi contoh yang baik kepada sekitar. Keenam, saling memahami dan menghargai terhadap sesama. Yang ketujuh, berperilaku dan bertutur kata yang baik dan sopan. 8. Dilarang berperilaku asusila atau tidak bermoral. Dan yang terakhir, bersedia menerima sanksi dan bertanggung jawab. Adapun etika pergaulan di luar kampus. 1. Menjadi contoh yang baik di lingkungan luar kampus. 2. Berperilaku dan bertutur kata yang baik. Dan ketiga, berupaya mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Etika pergaulan mahasiswa dengan dosen. Yang pertama, harus menjaga citra akademik. Yang kedua, biasakan selalu memberi salam lebih dahulu. Yang ketiga, usahakan untuk berjabat tangan atau salim. Apabila tidak berkenan berjabat tangan, bisa dengan membungkukkan kepala dan mengucapkan salam. Dan yang terakhir, menjaga perkataan dengan sopan. Terakhir, etika pergaulan dengan sesama mahasiswa. Biasakan bertegur sapa. Jangan saling mengejek melebihi batas. Jaga citra sebagai insan terpelajar. Jangan menyapa teman dengan panggilan yang tidak sesuai atau dengan nada mengejek. Menghargai dan menghormati ide, pikiran, dan pendapat orang lain. Jangan berprasangka buruk. Usahakan selalu menjaga perasaan teman. Segera minta maaf. Biasakan saling tolong-menolong. Pahami makna solidaritas. Biasakan saling mengingatkan. Biasakan berteman tanpa membeda-bedakan.
bersikap amanah, dan yang terakhir, sampaikan yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Sekian dari saya. Bila ada tutur kata dan tulisan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.